Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang gangguan dan penyakit sistem ekskresi manusia. Sebelum kita masuk ke materinya lebih lanjut, berikut ini adalah anggota kelompok 5. Jessis Ria Rizka, Laila Haryanti, Dea Nabila, Yosafat Arsyal, dan Gratia. Apa itu sistem ekskresi manusia? Sistem ekskresi manusia adalah sistem dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk menghilangkan limbah dan zat-zat berbahaya dari tubuh, seperti urea, air, garam, dan produk sisa metabolisme lainnya melalui organ-organ seperti ginjal, kandung kemih, dan saluran ekskresi lainnya. Apa aja sih gangguan dan penyakit sistem ekskresi? Yang pertama adalah infeksi saluran kemih, batu ginjal, glomerulonefritis, diabetes mellitus, gagal ginjal, hipertensi, kista ginjal, sindrom nefrotik, infeksi ginjal, dan inkontinensia urin. Untuk membahas materinya lebih lanjut, ayo simak video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Yosafat Arsal. Saya akan menjelaskan infeksi saluran kemih dan batu ginjal. Yang pertama, infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih atau ISK adalah kondisi di mana bakteri, virus, atau jamur menginfeksi bagian saluran kemih, termasuk kandung kemih, uretra, ginjal, dan ureter. Infeksi ini seringkali disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli dari saluran pencernaan yang masuk ke saluran kemih. Gejalanya yang dapat mencakup rasa sakit atau terbakar saat buang air kecil, sering buang air kecil, perubahan warna urin, serta nyeri di perut atau punggung bawah. Cara mengobati infeksi saluran kemih biasanya diobati dengan antibiotik untuk membunuh bakteri penyebabnya. Dokter akan menentukan jenis antibiotik yang sesuai berdasarkan kondisi Anda dan sensitivitas bakteri terhadap obat. Selain itu, minum banyak cairan juga penting untuk membantu membersihkan bakteri dari saluran kemih. Jika gejalanya parah atau berulang, dokter Anda mungkin akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menyingkirkan masalah yang mendasarinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessis Ria Rizka. Di sini saya akan menjelaskan tentang glomerulonefritis. Glomerulonefritis adalah kondisi di mana glomeruli, yaitu struktur kecil dalam ginjal yang bertanggung jawab untuk menyaring limbah dan cairan dari darah, yang mengalami peradangan. Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi, penyakit autoimun, atau kondisi genetik. Gejalanya bisa bervariasi, tetapi mungkin termasuk urin berwarna gelap, tekanan darah tinggi, bengkak di sekitar mata, pergelangan kaki atau kaki, serta urin berbusa karena kehilangan protein. Pengobatan tergantung pada penyebab dan keparahan kondisi dan bisa mencakup obat antiinflamasi, steroid, atau obat imunosupresan, serta perubahan diet dan gaya hidup. Perkenalkan, saya Laila Haryanti. Diabetes mellitus yang dapat mempengaruhi ginjal. Nefropati diabetik adalah kondisi di mana ginjal mengalami komplikasi akibat diabetes mellitus. Kondisi ini dapat disebut juga dengan ginjal diabetes. Ketika seseorang mengalami nefropati diabetik, kemampuan kerja ginjalnya tidak normal. Jika dibiarkan, maka akan berpotensi merusak fungsi ginjal. Gagal ginjal. Gagal ginjal merupakan kondisi di mana suatu atau dua ginjal tidak dapat lagi berfungsi dengan baik. Terkadang gagal ginjal bersifat sementara dan muncul secara cepat, namun di lain waktu, gagal ginjal juga dapat mengalami kondisi kronis yang akan memburuk secara perlahan dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, gagal ginjal dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yakni gagal ginjal kronis dan akut. Perlu diingat bahwa gagal ginjal merupakan sepasang organ yang terletak di daerah punggung bawah tubuh.
Organ tersebut memiliki beberapa fungsi penting pada tubuh. Salah satunya seperti membuang racun atau limbah dari tubuh. Perkenalkan, saya Gratia dari kelas 11D. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipertensi dan kista ginjal. Hipertensi. Hipertensi adalah istilah medis yang digunakan untuk merujuk pada tekanan darah tinggi yang terus-menerus dalam pembuluh darah. Ini bisa menjadi kondisi serius karena dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan masalah kesehatan lainnya. Jika tidak diobati, penyebab hipertensi bisa bermacam-macam, termasuk faktor genetik, gaya hidup yang tidak sehat seperti konsumsi garam berlebihan, kurangnya aktivitas fisik, obesitas, konsumsi alkohol yang berlebihan, merokok, stres, dan faktor lingkungan tertentu. Ada juga kondisi medis tertentu seperti penyakit ginjal, gangguan tidur, dan masalah hormon yang dapat berperan dalam mengakibatkan hipertensi. Kista ginjal. Kista ginjal adalah kantong kecil yang berisi cairan yang terbentuk di dalam atau di sekitar ginjal. Kista ini bisa bersifat tunggal atau multiple, dan ukurannya dapat bervariasi dari sangat kecil hingga sangat besar. Kista ginjal biasanya bersifat non-kanker dan seringkali tidak menimbulkan gejala, sehingga seringkali terdeteksi secara kebetulan selama pemeriksaan medis atau pencitraan seperti USG atau CT scan. Namun, dalam beberapa kasus, kista ginjal dapat menyebabkan gejala seperti nyeri di area pinggang, tekanan atau perasaan penuh di area perut, atau bahkan komplikasi serius seperti infeksi atau pecahnya kista. Perkenalkan, nama saya Dea Nabila Safira dari kelas 11. Sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik adalah kondisi medis yang ditandai oleh kerusakan pada glomerulus, struktur kecil di dalam ginjal yang bertanggung jawab untuk menyaring limbah dan cairan berlebih dari darah. Sindrom ini menyebabkan ginjal kehilangan protein penting seperti albumin ke dalam urin. Gejala umum sindrom nefrotik meliputi edema pembengkakan, terutama di area wajah, tangan, dan kaki. Urin berbusa karena kehilangan protein serta kadar protein rendah dalam darah yang dapat menyebabkan kadar kolesterol darah meningkat. Sindrom nefrotik dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, termasuk penyakit ginjal seperti glomerulonefritis, diabetes, lupus, dan penyakit autoimun lainnya. Infeksi ginjal. Infeksi ginjal juga dikenal sebagai pyelonefritis adalah kondisi di mana bakteri menyerang salah satu atau kedua ginjal. Hal ini biasanya disebabkan oleh bakteri dari saluran kemih yang naik ke ginjal. Gejala infeksi ginjal bisa meliputi nyeri di sisi atau punggung bagian atas, demam, mual muntah, rasa tidak nyaman, atau nyeri saat buang air kecil, dan kadang-kadang darah dalam urin. Pengobatan infeksi ginjal sering melibatkan antibiotik untuk membunuh bakteri yang menyebabkan infeksi. Penting untuk segera mendapatkan perawatan medis jika Anda mengalami gejala infeksi ginjal untuk mencegah komplikasi serius seperti kerusakan ginjal permanen atau sepsis. Inkontinensia urin. Inkontinensia urin adalah kondisi di mana seseorang kehilangan kendali atas buang air kecil, sehingga menyebabkan kebocoran urin secara tidak terkontrol. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti kelemahan otot panggul, gangguan saraf, atau iritasi pada saluran kemih. Jenis-jenis inkontinensia urin meliputi inkontinensia urin stres, urgensi, campuran, dan overflow. Perawatan tergantung pada penyebabnya dan bisa mencakup latihan otot panggul, penggunaan alat bantu, terapi fisik, atau pembedahan. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk diagnosis yang tepat dan perencanaan pengobatan yang sesuai. Untuk menjaga sistem ekskresi dengan baik, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama, minum banyak air. Air membantu menjaga sistem ekskresi Anda terhidrasi dan membantu dalam pembuangan sisa-sisa metabolik dari tubuh. Yang kedua, menghindari menahan buang air kecil.
Menahan buang air kecil dapat menyebabkan masalah pada kandung kemih dan ginjal Anda. Usahakan untuk buang air kecil secara teratur. Yang ketiga, rutin berolahraga. Berolahraga secara teratur membantu meningkatkan aliran darah ke organ-organ ekskresi Anda dan membantu dalam proses detoksifikasi. Yang keempat, hindari konsumsi alkohol dan kafein yang berlebihan. Alkohol dan kafein dapat mempengaruhi fungsi ginjal dan kandung kemih kamu, sehingga sebaik dikonsumsi dengan bijak. Yang kelima, menjaga kebersihan pribadi. Pastikan untuk membersihkan area ekskresi Anda dengan baik setiap hari, untuk mencegah infeksi dan masalah kulit lainnya. Yang keenam, mengkonsumsi makanan sehat. Makanan-makanan yang kaya serat seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian membantu menjaga pencernaan dan sistem ekskresi Anda berfungsi dengan baik. Yang ketujuh, berkonsultasi dengan dokter. Jika Anda memiliki masalah atau gejala yang berkaitan dengan sistem ekskresi, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk diagnosis dan perawatan yang tepat. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share.